Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salam satu Tuhan. Saudara-saudaraku umat muslim, sebelum kita masuk ke dalam perdebatan atau beberapa pertanyaan dari seorang Kristen, pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa pada zaman Nabi Muhammad, peperangan terjadi karena orang-orang kafir selalu memaksakan keyakinan mereka kepada umat muslim kala itu. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 217, yang artinya, mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran. Seandainya mereka sanggup, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Nah, pada zaman Nabi Muhammad, peperangan terjadi dalam bentuk perang fisik. Kemudian, berbeda lagi dengan zaman kita sekarang ini. Peperangan terjadi dalam bentuk perang pengetahuan dan perang melawan hasutan dan doktrin. Untuk itu, marilah saudara-saudaraku memperbanyak pengetahuan dalam berkeyakinan agar tidak mudah terhasut dan terdoktrin oleh orang-orang kafir. Jadi baiklah, mari kita kembali kepada perdebatan atau pertanyaan seorang Kristen yang bunyi pertanyaannya seperti ini. Menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu, apa fungsi dari umat muslim berkhitan? Silakan. Sebelum saya menjawab, saya ingin bertanya balik terlebih dahulu kepada Bang Edis. Apakah Bang Edis ini sunat atau tidak? Jawabannya tidak atau iya. Yesus sunat atau tidak? Yesus itu bersunat. Sekarang kita bisa buktikan bahwa semua orang muslim di dunia ini pasti bersunat. Sekali lagi, semua umat muslim di dunia melakukan atau mengerjakan sunat. Dan hampir semua umat Kristen di dunia tidak mengerjakan sunat. Adapun Kristen yang bersunat karena mungkin sudah terkena penyakit tontonya, barulah kemudian disunat. Sekali lagi, hampir semua umat Kristen di dunia ini tidak bersunat, sementara Yesus bersunat. Kejadian 17 nomor 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Jadi Yesus bersunat, sementara orang Kristen tidak bersunat. Jadi kalian ini pengikutnya siapa? Sementara kamilah umat muslim yang mengerjakan perintah Yesus. Kamilah umat muslim yang menjaga amanat dari Yesus, sementara umat Kristen membiarkan perintah Yesus begitu saja. Jadi itu yang pertama. Jadi kita balik lagi ke pertanyaannya, di manakah perintah sunat dalam Al-Quran yang ternyata tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran? Nah, bahagia kan orang Kristennya? Karena orang Kristen menganggap bahwa ternyata Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. Oke, mari kita jelaskan pelan-pelan sesuai dengan pernyataan saya di awal, yaitu Yesus sunat dan umat muslim yang mengerjakannya, sementara umat Kristen tidak sunat. Dalam Islam ada dua pedoman yang dipegang teguh, yaitu Al-Quran dan hikmah dari seorang nabi. Itu yang pertama yang perlu diperhatikan. Kemudian kita kembali ke pertanyaan awal.
Di mana perintah sunat dalam Al-Quran? Ini dia jawabannya. Surah An-Nahl ayat 123, yang artinya, kemudian kami wahyukan kepadamu, Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Bingung kan? Bang Edis langsung menyanggah pernyataan surah di atas, karena tidak ada perintah sunat yang tertera dalam ayat di atas. Jadi begini, Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Bingunglah Nabi Muhammad, bagaimana kiranya beliau mengikuti agama Ibrahim seluruhnya, sementara kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran hanya sedikit yang disinggung. Sementara Nabi Muhammad sangat ingin mengetahui sosok Nabi Ibrahim ini lebih banyak. Bahkan jika perlu, beliau ingin mengikuti seluruh perjalanan hidupnya. Karena itulah turunlah surah An-Nahl ayat 43. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Dari ayat di atas, jadi Nabi Muhammad ini seketika mencari tempat untuk bertanya tentang nabi-nabi sebelumnya. Beliau mencari orang yang berilmu, yang seorang ahli kitab dari Injil. Kenapa harus Injil? Karena itulah kitab yang dekat dengan zaman Nabi Muhammad, yang besar kemungkinannya masih ada orang yang berilmu yang mengetahui isi dalam Injil yang sebenarnya. Tanda kutip ya, Injil yang sebenarnya. Yang kemudian di sanalah ditemukan bahwa Yesus disunat, Ibrahim pun sunat, yang tidak sunat hanya orang Kristen. Lalu pertanyaan baliknya adalah, sebenarnya orang Kristen ini pengikutnya siapa? Di sanalah ditemukan hikmah Nabi memerintahkan umat Muslim untuk bersunat, dan kami umat Muslim menjalankan perintah itu. Kembali ke awal tadi, saya menjelaskan sebelumnya bahwa umat Muslim mempunyai dua pegangan, yaitu Al-Quran dan hikmah dari Nabi Muhammad. Dari sini saya kira sudah jelas. Pertanyaan yang kedua dari Bang Edis. Sekarang, kenapa Anda tidak percaya bahwa Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Sebelum kita jawab, jadi kita luruskan pertanyaan Bang Edis terlebih dahulu. Ketika perintah sunat saja tidak dijelaskan dalam Al-Quran, sama dengan artinya Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu, sama seperti yang dikatakan Al-Quran. Nah, disinilah kebodohan Bang Edis berpikir, dan disinilah kesesatan Bang Edis ini berpikir. Al-Quran memang menjelaskan segala sesuatu. Segala sesuatu tentang apa dulu? Yaitu segala sesuatu yang selalu diperselisihkan mengenai atau tentang nabi-nabi terdahulu. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan keyakinan dan beragama Islam. Jangan berpikir Bang Edis berselisih sama istrinya, mungkin tentang pinjol atau apalah, kemudian membuka Al-Quran karena Al-Quran menjelaskan segala sesuatu di sana. Ini menjadi lucu. Kemudian, apa manfaatnya sunat di dalam Al-Quran? Ini pertanyaan selanjutnya. Kenapa Al-Quran tidak menjelaskan manfaatnya sunat? Bukankah Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Oke. Sebelum saya menjawab, saya tanya balik terlebih dahulu. Kenapa Bang Edis makan sambil duduk? Kenapa tidak makan sambil kaki di atas dan kepala di bawah? Atau kenapa Bang Edis berak sambil jongkok? Atau mungkin duduk? Kenapa kemudian tidak berak kaki di atas dan kepalamu di bawah? Jadi, kesimpulan pertanyaan saya adalah, apakah perlu Al-Quran menjelaskan semua itu? Apakah perlu Al-Quran menjelaskan manfaat sunat? Apakah perlu Al-Quran menjelaskan makannya harus sambil duduk dan jangan sambil berlari? Atau kaki di atas dan kepala di bawah? Apakah perlu Al-Quran menjelaskan kenapa beraknya harus duduk atau jongkok?
dan jangan berak kemudian sambil kaki di atas dan kepala di bawah. Kalau kamu meminta Allah menjelaskan semua itu dalam Al-Quran, mending otakmu dibuang saja ke tong sampah. Untuk itulah Allah sangat mencintai orang-orang yang berpikir. Untuk itulah Allah mencintai orang-orang yang mempunyai pikiran. Al-Baqarah ayat 219. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Allah menerangkan, tapi otak juga dipakai. Lanjut surah Yunus ayat 24. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang berpikir. Kalimat seperti ini berulang kali tertulis dalam Al-Quran, dan Al-Quran hanya untuk orang-orang yang berpikir. Lalu, bagaimanakah dengan Al-Quran yang menjelaskan segala sesuatu tadi? Sekali lagi, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu yang selalu diperselisihkan orang-orang kafir tentang nabi-nabi dahulu. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu berkaitan dengan larangan dan perintahnya. Kemudian bagaimana jika hukum-hukum dan lainnya jika tidak dijelaskan dalam Al-Quran? Nah, secara keseluruhan, pokok-pokok hukum sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Namun bagaimana jika ada persoalan hukum yang cukup rumit atau langka jarang terjadi, yang mungkin terjadi di kalangan masyarakat yang tidak ditemukan dalam Al-Quran? Bagaimanakah cara mengatasinya? Pada dasarnya Al-Quran sudah menjawabnya, yaitu Allah memerintahkan kita, seorang yang muslim, seorang yang mempunyai banyak pengetahuannya tentang Al-Quran dan lainnya, untuk dijadikan pemimpin. Melalui pemimpin itulah, melalui kebijaksanaannya lah yang nantinya akan memutuskan perkara-perkara tersebut. Jadi Allah hanya menjelaskan segala sesuatu tentang perintahnya, segala sesuatu tentang larangannya, dan segala sesuatu yang selalu diperselisihkan orang-orang kafir tentang nabi-nabi terdahulu. Dan di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ilmu yang tidak ada habis-habisnya untuk dikutip jika kita mau berpikir. Dan Al-Quran tidak menjelaskan kepada kita kenapa harus potong rambut, kenapa harus potong kuku kaki dan tangan, kenapa sudah makan harus kemudian minum. Karena kita sebagai manusia bisa berpikir. Jika tidak mau berpikir, maka sesungguhnya Allah tidak akan mengubah seseorang jika orang itu tidak ingin mengubah dirinya sendiri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.